Assalamualaikum teman-teman Happy Planners Family. Ya, kali ini kita akan membahas tentang produk SR12 ya. Kita mengenal lebih dalam produk SR12 dan sebelumnya kita belajar tentang kulit dulu ya, karena produk ini amat berhubungan dengan kulit ya. Kita pakai di kulit ya, baik kulit wajah ataupun kulit tubuh gitu. Nah, yang pertama ada fakta kulit. Ini adalah prolog ya dari kulit, dimana kulit itu adalah organ terbesar di tubuh kita dan beratnya 16-20% dari berat badan. Jadi ini tergantung orangnya kurus atau berisi gitu ya. Dan luas permukaannya itu sangat luas ya, dari 1,8 sampai 2 meter persegi. Jadi kalau kita dikuliti ya ibaratnya, kemudian ditaruh gitu di tempat yang datar, itu bisa sampai 2 meter persegi. Dan dari kulit juga tubuh kita itu kehilangan air 1 liter per hari ya. Jadi makanya kita harus banyak minum supaya kulit kita itu enggak dehidrasi gitu. Dan tebalnya 1-4 mm, bervariasi ya dalam tubuh, tergantung lagi dianya kurus atau berisi gitu. Dan kulit sendiri ini ada 3 bagian utama ya lapisannya. Yang paling luar adalah epidermis, kemudian yang kedua adalah dermis, dan yang ketiga adalah hipodermis yang paling dalam. Epidermis yang paling luar ya. Jadi yang kita lihat ini adalah epidermis. Dermis di dalam yang banyak kelenjar dan juga pembuluh darah di sana. Kemudian kalau hipodermis itu ada di bagian bawah yang lebih dalam lagi ya. Kalau dilihat bagiannya yang ini nih. Ini ya, epidermis nih yang atas. Kemudian ada dermis nih ya. Ada dermis, kemudian yang paling bawah ini adalah hipodermis ya. Jadi yang paling banyak kita bahas nanti di epidermis dan juga di dermisnya ya, kalau untuk produk SR12 ini. Ada ini ya, tadi ada pembuluh darah, serabut saraf, itu ya di bagian dermis. Dan kemudian nih ketebalan epidermis, dermis, hipodermis itu berbeda-beda tiap bagian ya. Epidermis yang paling tebal ada di telapak kaki, dermis yang paling tebal ada di punggung. Makanya kalau orang jerawatan di punggung itu sangat lama sembuhnya, karena dia dermisnya itu paling tebal. Jadi dia jerawatnya dari dalam itu dalam banget gitu, sehingga untuk menyembuhkannya itu butuh waktu yang berbulan-bulan. Dan di hipodermis sendiri ini kalau disedot lemak itu alatnya dihubungkannya sampai ke hipodermis, sehingga kita udah nggak ngerasa sakit lagi. Selanjutnya slide yang fungsi kulit ya. Fungsi kulit yang pertama adalah untuk pertahanan. Jadi ini susah ditembus oleh benda asing, karena secara alamiah Allah itu menciptakan kulit itu punya pertahanan ya. Jadi ketika ada zat yang benar-benar dikatakan bisa masuk ke paru-paru, mempengaruhi janin dan sebagainya, itu kadang butuh penelitian yang benar-benar valid gitu. Jadi nggak hanya sekedar kata orang gitu, karena fungsi pertahanan kulit sendiri itu kuat ya. Jadi nggak semua benda asing itu bisa masuk langsung ke dalam kulit ya. Kemudian yang kedua, pengatur suhu tubuh. Jadi kalau kita merasa dingin gitu kan, kayak menghangatkan dengan sendirinya ya dari dalam. Kemudian kalau kita kepanasan, kulit itu memiliki fungsi yang bisa menurunkan suhu tubuh supaya kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga adalah fungsi persepsi. Persepsi ini adalah fungsi penerima gitu loh, merasakan gitu. Karena kita punya syaraf ya, ada syaraf, sehingga kita bisa ngerasain kalau dipegang orang, dicubit orang, kayak gitu. Kemudian fungsi absorpsi. Absorpsi itu menyerap ya. Jadi ketika kita masukkan krim, serum gitu kan, nanti ada yang namanya penyerapan di kulit kita. Kemudian fungsi ekskresi. Ekskresi ini adalah
karena kita punya kelenjar keringat ya, jadi kita bisa mengeluarkan keringat, itu namanya ekskresi ya, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme ya dari tubuh kita, dan sekaligus untuk mengatur suhu tubuh juga tuh yang ekskresi. Kemudian yang selanjutnya adalah keratinisasi. Keratinisasi artinya melepaskan gitu loh. Jadi kalau kulit itu bisa dibayangkan seperti pohon yang ada kulitnya tuh. Jadi ketika dikuliti, itulah pohon yang dikuliti, kulit kita tuh sebenarnya kayak gitu. Makanya kita itu bisa tahu kapan seharusnya menyembuhkan jerawat, itu tergantung dari keratinisasinya. Jadi kita ada yang namanya proses pengelupasan gitu. Pengelupasan otomatis lah ya, alami di dalam kulit kita. Jadi kalau keratinisasinya cepat, jerawat orang itu bisa cepat sembuh. Tapi kalau keratinisasinya lambat, jerawatnya itu bisa lebih lama sembuhnya. Jadi ini berkaitan dengan kita ini melayani customer ya, untuk menyembuhkan jerawatnya nanti. Itu tergantung keratinisasi dari kulit itu sendiri, dan tiap orang beda-beda ya. Makanya ada yang kadang pakai kefir doang sehari langsung kering, ada yang harus 2 kali baru kering gitu, karena proses keratinisasi kulit itu berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan pigmen ya. Jadi ini pembentukan pigmen ini yang disebut melanin, dimana kalau kita kan lebih ke coklat-coklat gitu ya. Jadi ketika kita kena matahari gitu kan, untuk menangkal matahari, secara otomatis kulit kita itu akan menghitam supaya kita terlindungi. Jadi itu namanya pigmentasi hitam, warna hitam namanya melanin ya. Jadi kita punya yang namanya pigmen membentuk melanin. Kemudian pembentukan vitamin D ya, ini kalau kita berjemur gitu kan di jam 9 pagi atau sore gitu, kita bisa membantu pembentukan vitamin D. Kemudian sweat production, ini keringat. Kemudian sebum production, ini produksi sebum atau kelenjar minyak